Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Restu. Iya. Kembali lagi kan saya Restu Ginanjar di acara Restu Bertanya di Aktif Channel. Alhamdulillah, pada saat ini saya senang bisa Masya berjumpa Allah. lagi dengan aktivis jalanan. Saya bilangnya ya maaf ya Bu. Masya Allah, iya nggak Jadi apa-apa. biasa bertemu di jalanan bersuara, terkadang lihatnya pas lagi ngajar sewaktu dosen. Tapi beliau juga ini aktif menulis, apalagi nyiptain lagu ya Bu. Udah berapa lagu Bu? Baru 3 lagu, Tiga lagu. Iya. Oke, kita langsung saja ya. Pada kesempatan ini kita ingin ngobrol dengan Bu Andi Neni, aktivis yang saya kenal itu aktivis, dan waktu itu juga beliau itu di salah satu organisasi di Aliansi Profesional Indonesia Bangkit. Beliau itu adalah sekjen dan saya ngebantu di sekretaris. Nah, pada kesempatan ini kita ingin ngobrol langsung dengan Bu Andi Neni yang luar biasa saat ini itu ada tujuan mulia bagus, ingin mewakili aspirasi perempuan di parlemen di DPRD Kota Bandung ya. Betul sekali. Nah, kita langsung saja nih kita ngobrol dengan Bunda Andi. Bunda Andi, apa kabar? Alhamdulillah, Baik. Alhamdulillah baik. Masih semangat berjuang, Bu? Semangat berjuang selalu, insya Allah. Nah, sekarang kan flyer udah beredar nih. Iklan-iklan, pamflet, spanduk udah beredar. Betul. Apa sih Bu maksud tujuannya Bu, bisa diceritakan Bu? Gini ya, Restu, Alhamdulillah saya sapa dulu semuanya ya yang ada di Iya. APIP maupun di Kota Bandung maupun di Jawa Barat. Alhamdulillah saya selama ini sebagai aktivis yang juga dosen itu mewakili utamanya untuk wanita ya, perempuan. Kalau untuk di parlemen itu ada 30% keterwakilan perempuan. Iya, Nah, betul. di situ. Jadi yang pertama semoga apa yang saya cita-citakan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, membela rakyat, memperjuangkan agama kita ya yang sedang terkadang diacak-acak ya oleh ya segelintir orang ya, oknum-oknum. Kemudian saya juga merasa jika saya berada di jalanan itu suara saya itu rasanya tidak terdengar, karena itu hanya terdengarnya mungkin di mobil komando kali ya, mungkin. Namun kalau di parlemen semoga bisa didengar begitu, karena mungkin kalau dianggapnya pemerintah itu sah kali ya gitu. Mohon. Tapi kalau di jalanan ya kita bersuara, berjuang semampu kita, semaksimal kita, apa yang sedang kita perjuangkan saat ini begitu. Nah, kalau boleh tahu kenapa memilih Kota Bandung? Apakah ada histori sendiri? Ya, Kota Bandung. Jadi awalnya saya itu memang waktu itu diminta untuk provinsi karena katanya kekurangan kuota untuk wanita. Namun kuota untuk perempuan itu kurang. Namun saya mohon kepada yang saat itu memang mengamanai saya di PKSA. Kalau bisa saya di kota saja. Kenapa? Lingkup kota memang saat ini jantungnya Kota Bandung itu ada di Dapil 1 katanya. Begitu ya, begitu. Ya, semoga dengan adanya di Dapil 1 ini saya juga masih bisa tetap menyuarakan di Jawa Barat juga begitu. Kalau pengen tahu kira-kira Bu Andi ke komisi mana Bu? Ya, kalau saya sih di bidang pendidikan ya, betul. pendidikan. Ya, semoga kalaupun nanti masuk di parlemen, semoga jika Allah mengizinkan, jika Allah meridhoi, ya mungkin ke arahnya ke pendidikan. Pendidikan. Iya. Tapi ini sebulat apa sih tekad Bu Andi? Jujur kan kalau beda kan antara di jalanan bersuara dengan nanti di parlemen. Betul. Nah, katakanlah Bu Andi ya, kita doakan syukur-syukur keterima ya di parlemen. Mudah-mudahan, amin. Nanti sekuat apa sih Bu Ibu akan memperjuangkan, yang kita tahu apabila di parlemen sendiri kan itu harus berdasarkan musyawarah anggota kan, tidak mungkin suara kita kecil ingin dimenangkan. Otomatis harus suara terbanyak. Iya. Kiat-kiatnya itu gimana nanti mengantisipasi hal-hal seperti itu? Iya, kiat-kiatnya ya tentu saja kita kan mengambil dari suara rakyat ya. Apa yang kita perjuangkan dulu itu harus berakar dari rakyat dulu. Karena selama ini juga saya memperjuangkan rakyat atau masyarakat tentang pendidikan bukan karena mau dicalonin dewan dari tahun sekian sampai tahun sekian memang saya sudah terjun di jalanan dan di anak jalanan juga, di penyanyi jalanan juga, kemudian sebagai aktivis yang notabene selalu ada di jalanan memperjuangkan waktu itu undang-undang Omnibus Law, kemudian Panji Gumilang ya tentang itu membela agama saya ya itu tentunya kan beliau tidak lurus ya, maka saya berjuang melalui
orasi, kebetulan Iya. saya juga jadi korlap orasinya. Kemudian kiat-kiat kenapa kalau misalnya saya harus ke situ, ya memang harus berakar dari suara rakyat dulu begitu. Kalau rakyat bersuara dan rakyat memilih berarti kita akan mungkin ya insya Allah diridhoi oleh Allah begitu ya. Tapi kalau kurang dari suara rakyat itu tentunya ya kita tetap berjuang aja, bukan berarti tidak di parlemen saya berhenti berjuang, tapi akan tetap terus berjuang begitu. Oke. Jadi Bunda Ani ini, Bu Andin ini dari Partai PKS ya, dengan nomor Ya, berapa Bu? saya nomor urut 5 di Dapil 1 Kota Bandung yang meliputi Kecamatan Coblong, kemudian Cibenying Kidul, kemudian Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibenying Kaler, kemudian Cidadap A. Cidadap. Iya. Nah kan Ibu sekarang, Bunda kan udah keliling tuh ke berbagai Betul. pelosok, ke gang-gang di Kota Iya, Bandung kan. betul. Pasti kan ada warga yang ditanya kan, Betul. ada aspirasi nggak atau unek-unek yang Ibu temukan dari, kan ada dialog kan Iya, antara, betul. antara apa warga dengan Bunda. Iya. Nah, jadi Bunda Adin ini apa nih yang ditangkap atau aspirasi apa nih yang sampai sekarang Iya. masih kepikiran nih untuk Iya. disuarakan nanti? Jadi ada beberapa aspirasi yang ketika saya bersosialisasi dan menyentuh serta menyapa warga maupun masyarakat Kota Bandung itu, yang pertama memang pendidikan. Nah, pendidikan itu mereka tanyakan bagaimana tentang PIP atau KIP, dan alhamdulillah di PKS itu sudah ada ya. Itu disuarakan dan ditangani oleh beliau, yaitu Bunda Ledia Hanifah yang ada di PKS ya, di pusat, lalu kemudian ditangani juga di Kota Bandung oleh nomor urut 2 ya, itu oleh Pak Eko. Nah, itu sudah PIP, KIP. Tapi tentu saja saya juga bisa membantu PIP dan KIP karena kedudukan saya sebagai Ketua DPD LSM Pendidikan Provinsi Jawa Barat A. Jadi ketika nanti misalnya kuota dari PKS itu sendiri habis, yang seperti kemarin saya masukkan juga di universitas, salah satu universitas, dan saya bantu ada 18 orang masuk KIPA, alhamdulillah begitu. Lalu ada aspirasi dari masyarakat itu tentang bagaimana untuk bisa menyentuh lansia. Karena lansia itu katanya banyak yang tidak diperhatikan oleh putra-putrinya, bahkan di rumah sendiri, bahkan ditinggalkan oleh putra-putrinya. Itu aspirasi yang saya tangkap dari Kelurahan Hegar Manah kemarin. Kemudian aspirasi yang lain tentang para janda katanya. Janda kenapa Bu? Janda katanya mau dong diperhatikan oleh pemerintah katanya gitu. Diperhatiin juga ya. Mau juga bagaimana misalnya statusnya, apakah kalau status sih mungkin itu dari pribadi ya, tapi kesejahteraannya di situ. Kemudian pendidikan sudah jelas, selama ini saya memberikan kejar paket ABC gratis ya di jalanan. Siapapun insya Allah saya bantu dan tidak di mana itu? Itu di Taman Sari RW 9A. Taman Sari RW 9A. Yaitu yang anak-anak penyanyi jalanan itu binaan saya, alhamdulillah di situ. Waktu itu Mang Odet ya yang memberikan, almarhum, beliau itu sungguh luar biasa yang ada di PKS yang menjadi panutan saya begitu, insya Allah, karena beliau panutan bagi saya, beliau soleh ya begitu. Bahkan sebelum Allah memanggil juga di mana beliau berada itu membuat saya betul-betul jatuh cinta kepada PKSA begitu ya. Jadi coba, kan tadi sampai jatuh cinta. Ya. Apa sih yang membuat Bu Andin ini sampai jatuh cinta kepada PKS? Ya. Kan masih ada tuh partai-partai yang lain, kan ada partai Islam yang lainnya kan. Kenapa sampai menjatuhkan diri, menyerahkan dirinya kepada PKS? Betul. Jadi yang pertama saya juga pernah di salah satu partai juga dan partai Islam juga. Namun setelah ada ya permintaan begitu ya. Jadi saya 5 waktu itu partai yang meminta. Namun saya sampaikan kepada beliau-beliau bahwa saya ingin istikharah dulu begitu ya. Istikharah itu saya untuk mendapatkan yang terbaik. Oke Bu Andi, kita lanjutkan tadi memilih partai PKS sampai istikharah ini. Iya. Sesudah istikharah muncullah yang diimpikan itu lagu PKS belum mana. Lagu PKS belum ya. Lanjut Bu. Ya begitu Jadi sejak saat itu saya berkomitmen untuk tetap ya istiqomah di PKS. Gitu, insya Allah. Kemudian saya berkomitmen juga untuk tetap berjuang dan selalu membantu warga serta rakyat gitu, baik di bidang pendidikan, di apapun. Mereka sering mengeluh kepada saya mulai pembuatan DTKS, katanya ada yang tidak masuk, kemudian pembuatan
hal-hal yang lain ya. Jadi saya seperti penuntasan ijazah, alhamdulillah saya sudah menangani ada 216 ijazah. Tapi ijazah asli semua kan? Asli semua dong, Nah, jangan palsu ijazah ya? palsu ya, masya Allah, alhamdulillah. Kita tidak ke sana ya. Iya. Nah, Bu Andi kan, Iya. ya kalau saya pribadi jujur ya, Betul. mendoakan Bu Andi lah dengan pilihan apalagi sekarang masuk di PKS. Amin. Ini bukan pesimistis ya Bu. Apabila nih nanti kan katakanlah takdirnya Ibu tidak terpilih nih. Iya. Nanti apakah masih tetap bersuara Oh, kayak tetap. kita lagi lah kita bersuara lagi di depan DPR gini gini. Iya tetap Tetap. karena itu mengalir dalam jiwa saya ya. Dalam jiwa saya itu ketika ada ketimpangan, ketika ada ketidaklurusan, ketika ada ketidakbenaran itu selalu ingin bersuara. Iya. Entah apakah Allah sudah menakdirkan saya seperti ini, ya walau bisawab, tapi itu yang terjadi. Jadi saya kadang-kadang ya Allah saya juga kepengen gitu ya, tidak mau saya berkuar gitu, tapi ketika ada ketimpangan rasanya udah gatal untuk menyampaikan hal ini gitu ya, gimana sampai ke pemerintah, gimana sampai di kebijakan yang pemangku kebijakan ya begitu. Karena saya lihat rakyat sendiri saat ini juga yang saya rasakan ya, demokrasi ini sudah teracak-acak begitu, carut marutnya di negeri ini itu sudah luar biasa. Contohnya carut marut apa? Wah, contohnya carut marutnya ya, yang seharusnya usia wapres ya, kemudian lolos dengan segala caranya begitu ya, yang seharusnya menurut konstitusi itu tidak sah, namun ternyata tetap diloloskan dan tetap lurus jalan terus begitu. Nah, Ya. untuk Bu Andi sendiri nih, selama ini kan mungkin udah kampanye Iya. kesana kemari, tapi keluarga sendiri udah menyetujui kan, Iya. udah merestui kan, itu yang Iya. penting kan Bu? Alhamdulillah keluarga merestui, kantor juga sudah merestui dan saya sudah mendapatkan surat dari kantor. Dari kantor ya. Tapi ini aja ya, pertanyaan biasa Iya. aja ya Bu. Katakanlah nih, Ibu ketika nanti terpilih nih jadi anggota dewan, kita aminkan ya Bu. Iya, amin. Nah, tiba-tiba nanti ada suara yang tidak sesuai dengan hati Bunda, Iya. apa yang akan dilakukan? Ya, tetap saya membukakan pendapat itu dan apapun itu resikonya, saya tetap bersuara gitu. Karena apalagi seandainya misalnya sudah di parlemen, itu suara kita sah ya gitu, sah untuk didengar gitu. Karena wakil rakyat itu orang yang mewakili suara rakyat. Tidak mungkin rakyat bersuara langsung dan didengar oleh pemangku kebijakan, kecuali melalui para dewan-dewannya begitu ya. Tentunya dewan-dewan yang mana dulu, mungkin dewan-dewan yang amanah, yang istiqomah, yang selalu membela hak-hak rakyat, kemudian mengetahui bagaimana sih gitu keadaan yang ada di rakyat begitu. Nah, terus sekarang katakanlah sudah terpilih nih. Betul. Kan Insyaallah. amin. Kita doain ya, kalau semua doakan amin Iya. terpilih. Hal pertama yang urgensi yang akan dilakukan Iya. untuk masyarakat. Iya, kalau urgensi saat ini itu masalah ekonomi dan pangan. Pangan. Itu pangan dan ekonomi. Itu saya lihat itu apa sih istilahnya, beras semua ya, sembako dan lain-lain itu mahal banget. Kasihan banget bagi rakyat-rakyat yang berada di bawah. Dan itu ya saya berusaha untuk memohon ya kepada pemangku kebijakan bagaimana sembako bisa murah, kemudian bagaimana kemudian sehat itu mudah gitu ya, sesuai dengan PKS gitu ya, pangan murah, kemudian kerja gampang, kemudian sehat mudah, itu sudah dilakukan oleh PKSA. Ya sudah ada UHC juga ya di sana. UHC itu adalah membantu rakyat yang tidak mampu untuk membayar dalam hal kesehatan. Oke, luar biasa sekali ya. Ya. Apa ini yang sudah dipersiapkan untuk di parlemen nanti Bu Andi? Ini Bu Andi nih, mumpung di akhir acara, apa nih yang akan disampaikan untuk warga masyarakat di Dapil Ibu nih, khususnya tempat saya nih di Coblong, gimana Bu? Ya, oh Coblong, Masya Allah, Alhamdulillah. Bukan ini tapi pernah lama tinggal di sana ya? Ya, Alhamdulillah. Jadi di dapil saya ini kan ada 6 kecamatan. Iya. Memang saya belum menyentuh semua karena Iya. baru 3 kecamatan yang tersentuh. Tapi mohon maaf, mungkin karena keterbatasan waktu, ya saya belum bisa menyapa ke 2 kecamatan yang lain itu ya, ada Sumur Bandung, kemudian Cibenying Kaler itu baru ada di RW 15 ya. Kalau di lainnya insya Allah sudah masuk sedikit-sedikit begitu ya, sampai
Ya, ada yang menyampaikan, Ibu posisinya di daerah ini, kenapa daerah segini sendiri nggak pernah masuk, begitu. Ada yang seperti itu. Tapi sekarang saya mulai masuk dan semoga Allah meridhoi dan Allah mengizinkan untuk saya bisa lolos. Namun jika saya tidak lolos juga, mungkin perjuangan tidak akan pernah berhenti. Saya tetap berjuang, insya Allah demi rakyat, demi warga, siapapun gitu ya, insya Allah, karena saya sudah terbiasa di jalanan ya, jadi akan kembali ke jalan lagi gitu ya, ya gitu. Baik, kalau gitu Bu Dani, Ya. terima kasih atas waktunya. Ya. Luar biasa, sebetulnya masih banyak yang pengen ditanyakan mungkin nanti di momen-momen selanjutnya. Nah, kalau di sini saya bertindak bukan sebagai tim sukses, Iya. tapi saya tahu track record Bu Andi di Masya Allah. beberapa organisasi dengan lantangnya Betul. berkoar-koarnya untuk kebaikan gitu ya. Nah, jadi untuk penonton yang nonton acara ini, buka track record Bu Andi, kalau pengen kenal lebih dekat di Google aja, ketik Iya. Andi Neni Iya. pasti red, atau nanti Iya. di YouTube juga ada lah pasti, agar kita mengetahui siapa yang akan kita pilih nanti. Apalagi kan ini perempuan nih, mewakili perempuan. Betul. Apalagi ya nanti kedepannya akan mudah dikontak lah kalau sudah terpilih kan. Banyak nih caleg-caleg yang sudah terpilih nomornya buang, nomornya Iya. buang. Kalau Bu Andi insya Insya Allah Allah. tidak akan diganti, tetap sama ya. Nomor tetap sama Sama, dan ya. selalu menampung aspirasi rakyat dan gerakan cepat untuk membantu rakyat itu kita harus canangkan dari awalnya. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih Bunda Ani, tetap Ya, berjuang, sama-sama. didoakan terpilih. Yang jelas PKS Kota Bandung, dapilnya Kecamatan Coblong. Dapil 1 Coblong, Cibening Kidul, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibadak dengan Cibening Kaler. Jadi Ya. 14 Februari jangan Iya. sampai golput untuk Bandung, khususnya Coblong nih di Bayang nih. Iya. Sadar Serang coba Iya. ditonton acaranya, dibagikan juga ya nanti link dari YouTube ini, dan jangan lupa like, subscribe, bagikan. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Ani, tetap berjuang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKS seger benar. Iya. Terima kasih Bunda.